Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Monica, NPM 1911030218. Saya dari kelas C, MPI semester 3. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nuraini MPDI. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme, operant conditioning, teori Gestalt, dan teori medan kognitif. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini adalah antara lain Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini model hubungannya adalah stimulus respon, mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Contoh dari aliran behaviorisme ini adalah ketika ada seorang guru musik ingin mengajarkan bagaimana mengajarkan tangga nada kepada muridnya, ia akan mengamati terlebih dahulu bagaimana keadaan fisik jari murid-muridnya dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh tiap murid dengan sikap berjarak. Maksudnya dengan sikap yang berbeda-beda, guru akan berpikir ia sebagai subjek dan murid-muridnya sebagai objek. Fakta netral harus dimiliki oleh sang guru dalam menghadapi muridnya, sebuah pemikiran yang bersih dari unsur-unsur subjektifnya. Selanjutnya, operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi yang akan didapat. Contohnya adalah memuji murid yang tenang di kelas di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Cara ini biasanya efektif dipraktekkan di dalam kelas. Lalu kita beralih ke teori Gestalt. Teori Gestalt itu apa? Teori Gestalt adalah salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang mempunyai hubungan, pola dan kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Contohnya adalah prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku mempunyai hubungan dengan lingkungan di mana ia berada, maka dari itu materi yang diajarkan hendaknya mempunyai keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Selanjutnya teori medan. Teori medan atau field theory dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan ajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah dicapai. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Baiklah, soal nomor 2 adalah terdapat 3 prinsip di dalam teori behaviorisme. Jelaskan apa saja menurut analisa Anda. Terdapat 3 prinsip dalam aliran behaviorisme. Yang pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respons dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua, perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan
Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik, masa lalu, dan yang baru saja, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Yang ketiga, memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama, jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Soal nomor 3. Apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar? Ada 9, jelaskan menurut analisa Anda. Jawaban nomor 3, yang pertama adalah ruang belajar. Sebaiknya anak-anak mempunyai ruang belajar khusus walaupun tidak bagus, karena dengan memiliki ruang belajar pribadi, peralatan belajar anak akan lebih aman dan tidak terganggu oleh orang lain. Dengan memiliki ruang belajar pribadi, anak akan merasa bangga. Itu adalah penerangan. Ruang belajar harus mendapat cahaya, baik dari cahaya matahari maupun cahaya dari lampu listrik. Cahaya sangat penting bagi kegiatan belajar. Dengan cahaya kita dapat membaca dan menulis dengan jelas, jadi memaksimalkan kita dalam belajar. Yang ketiga, ventilasi dan suhu udara. Ventilasi atau pertukaran udara merupakan hal penting dalam ruang belajar. Ventilasi dapat menjadikan udara di ruangan menjadi bersih dan segar. Ruangan belajar dengan udara yang bersih dan segar akan menjadi pendukung kegiatan belajar yang nyaman. Yang keempat, kebisingan. Tempat belajar sebaiknya tenang, tidak banyak gangguan suara bising dan gaduh atau berisik. Suara bising dan gaduh dapat mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Yang kelima, perabotan belajar. Perabotan yang disediakan dan ditata dengan baik sangat mendukung terhadap hasil belajar. Mengenai jumlah dan jenis perabotan belajar, beberapa ahli mengemukakan yang berbeda-beda, namun pada intinya sama, yaitu peralatan yang menunjang si anak dalam belajar. 6. Kursi dan meja belajar. Agar kegiatan belajar berlangsung dengan penuh konsentrasi, di ruang belajar harus ada kursi dan meja belajar untuk anak-anak. Banyak model kursi dan meja belajar yang sering kita jumpai. Karena usia anak sekolah dasar masih dalam pertumbuhan dan perkembangan, seyogianya kalau orang tua menyediakan kursi belajar dengan memperhatikan faktor pertumbuhan dan kesehatan. Jadi disesuaikan aja dengan tingkatan sekolah si anak. 7. Almari atau lemari dan rak buku. Lemari dan rak buku merupakan perabotan yang dapat menunjang kegiatan belajar. Fungsi dari almari atau lemari dan rak buku adalah untuk menyimpan buku-buku sebagaimana mestinya, jadi si anak sudah tidak akan bingung lagi tempat menaruh si buku-buku dan peralatan belajar lainnya. 8. Perlengkapan belajar. Dengan tersedianya perlengkapan belajar, seseorang dalam belajar tidak begitu mengalami kesulitan bila memerlukan peralatan. Jadi jika peralatan belajar itu sudah lengkap, si anak dengan nyaman bisa belajar di dalam ruangan tersebut. Yang ke-9 adalah tanaman dan pohon pelindung. Tanaman dan pohon pelindung bila kita pelihara dengan baik akan bermanfaat bagi manusia, terutama dapat membuat lingkungan belajar menjadi lebih sejuk dan nyaman. Oleh karena itu, pohon pelindung harus ditanam dan diatur agar memenuhi fungsinya, yaitu untuk keindahan, penyejuk, menghasilkan oksigen, melindungi sengatan matahari. Soal nomor 4, jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dengan murid, adakah keterkaitan dari keseluruhannya? Jelaskan. Jawaban nomor 4. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lainnya. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Peranan dan fungsi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran. Dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama dan utama.
Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu. Guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan atau guide yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Lalu guru sebagai penasihat. Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik. Bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang, banyak guru cenderung menganggap bahwa konseling terlalu banyak membicarakan klien, seakan-akan berusaha mengatur kehidupan orang dan oleh karenanya mereka tidak senang melaksanakan fungsi ini. Padahal menjadi guru pada tingkat manapun berarti menjadi penasihat dan menjadi orang yang kepercayaan. Guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Secara teoritis, menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Memang setiap profesi mempunyai tuntutan-tuntutan khusus, dan karenanya bila menolak berarti menolak profesi itu. Selain guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang, atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Selanjutnya, guru sebagai aktor. Sebagai seorang aktor, guru harus melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun, dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Penampilan yang bagus dari seorang aktor akan mengakibatkan para penonton tertawa, mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan bisa pula menangis terbawa oleh penampilan sang aktor. Guru sebagai emansipator. Guru telah melaksanakan fungsinya sebagai emansipator ketika peserta didik yang telah menilai dirinya sebagai pribadi yang berharga, merasa dicampakkan oleh orang lain atau selalu diuji dengan berbagai kesulitan, sehingga hampir putus asa, dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Ketika peserta didik hampir putus asa, diperlukan ketelatenan, keuletan, dan seni memotivasi agar timbul kembali kesadaran dan bangkit kembali harapannya. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila sehubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Fungsi guru dalam kegiatan belajar mengajar, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, menciptakan berbagai kiat dan model penyampaian materi pembelajaran, membuat suasana pembelajaran menjadi menarik, membangkitkan motivasi para siswa agar lebih aktif dan lebih giat dalam belajar, membimbing dan memberikan kemudahan bagi siswa dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi berkualitas, memimpin pelajaran atau pembelajaran juga sebagai tempat bertanya bagi para siswa. Ciri-ciri guru yang baik: memahami proses pembelajaran, mampu memutuskan perkara dengan adil, memahami kondisi mental anak, mengajarkan cara bersikap konsisten, memberikan contoh yang baik. Bentuk-bentuk hubungan guru peserta didik dan pengaruhnya terhadap proses hasil belajar. Hubungan guru dengan siswa di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Guru dapat dikatakan orang tua siswa di sekolah dan merupakan orang tua kedua setelah orang tua siswa di dalam keluarga, sehingga seorang guru harus memiliki kedekatan dengan peserta didik. Hubungan guru dengan siswa atau peserta didik ini dapat mendorong siswa untuk lebih rajin belajar. Soal nomor 5, jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaatnya untuk Anda menjadi seorang pendidikan masa yang akan datang menurut analisa Anda.
Psikologi pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari psikologi pengetahuan. Psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, menguasai pengetahuan tentang psikologi sudah seharusnya menjadi kebutuhan bagi para calon guru. Manfaatnya agar dapat membantu dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya yang untuk menjadi solusi dari permasalahan yang akan dihadapi atau sedang dihadapi oleh para guru dalam menghadapi siswa-siswanya yang mengalami kesulitan dalam belajar.